Ya, penyebab gangguan fungsi ginjal itu ada banyak faktor ya. Satu, faktor yang berhubungan dengan aliran darah menuju ginjal. Kedua, kerusakan ginjal sendiri. Ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan pengeluaran kencing dalam saluran. Misalnya, kalau faktor yang berhubungan dengan aliran darah ginjal sendiri, yaitu dengan akibat daripada muntah mencret, misalnya terjadi dehidrasi, potensi, shock. Nah, itu yang menyebabkan gangguan ke ginjal berkurang, aliran darah ginjal berkurang, sehingga ginjal menjadi rusak. Demikian juga akibat lain yang berhubungan dengan gagal jantung yang menyebabkan pompa darah ke ginjal berkurang, ya, jadi ginjal kurang mendapatkan suplai darah, sehingga ginjal akan jadi terganggu. Kerusakan ginjal sendiri ya misalnya keradangan, ada batu, ada infeksi dan sebagainya. Sedangkan kerusakan akibat postrenal atau gangguan aliran ginjal, misalnya batu atau sumatan akibat tumor atau jaringan parut dan sebagainya, itu garis besarnya. Tapi kalau penyakit ginjal kronik, faktor-faktor risiko yang menyebabkan itu sering berhubungan dengan diabetes mellitus, ya, penyakit kencing manis. Kedua, hipertensi. Ketiga, faktor-faktor metabolik yang lain seperti asam urat, hipergliksemia. Kemudian ada faktor-faktor nutrisi yang lain seperti sering yang disebut dengan asam jengkol, itu ya sering menyebabkan gagal ginjal. Atau sering waktu terjadi wabah akibat daripada keracunan metanol, ya itu sering merusak ginjal langsung. Nah, sehingga pada akhirnya memerlukan cuci darah. Kemudian kerusakan ginjal sendiri banyak disebabkan saat ini atau di negara-negara maju akibat dari kencing manis yang tidak terkontrol, atau walaupun terkontrol pada akhirnya setelah umur tua akan menyebabkan terjadinya gangguan ginjal atau gagal ginjal yang akhirnya jatuh pada cuci darah. Gejala awal daripada penyakit ginjal itu memang seringnya tidak bergejala, ya, terutama pada umur-umur muda, itu ya akibat keradangan tidak bergejala, sehingga terjadi keradangan kronis, kerusakan ginjal permanen. Nah, sehingga terjadi penumpukan sampah-sampah metabolisme, sehingga terjadi keluhan-keluhan yang akibat daripada penyakit ginjal yang sudah lanjut, misalnya mual, muntah, lemas, pusing. Setelah dicek misal dengan darahnya tinggi, sel darah merahnya rendah dan diukur dengan hemoglobinnya rendah. Nah, itu menyebabkan kedatangan pasien itu terlambat, yaitu pada fase-fase lanjut di mana terjadi uremia, ya, jadi status uremia atau sindrom uremia, yaitu yang ketara sekali dengan mual muntahnya itu. Nah, tapi pada status situasi seperti ini, maka pemerintah sekarang menggalakkan deteksi dini daripada penyakit ginjal kronik, yaitu deteksi untuk memeriksakan diri secara berkala apakah ada faktor risiko terhadap kerusakan fungsi ginjal. Misalnya kalau ada diabetes, maka regulasi gula darahnya. Kalau ada hipertensi, stabilkan dengan darahnya. Kalau ada misal proteinuri, dicari penyebabnya, kemudian terus diterapi. Ada batu, hilangkan batunya. Ada infeksi, obatan infeksinya dengan antibiotik. Nah, sehingga deteksi dini sangat penting sekarang ini untuk mencegah angka kesakitan, angka kematian, dan biaya hidup daripada pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang sudah lanjut, yang sudah menjalani hemodialisis atau cuci darah. Ya, seperti tadi, ya, misalnya kalau ada faktor-faktor yang bisa kita
regulasi, bisa kita hambat, bisa kita terapi, ya misalnya seperti diabetes mellitus, ya gula darahnya distabilkan, ada hipertensi, tegangan darahnya dinormalkan ya, sehingga tidak merusak pembuluh darah secara sistemik ya. Demikian juga diabetes juga akan merusak pembuluh darah secara sistemik, terutama dalam hal ini yang menuju ke ginjal atau yang mensuplai ginjal sendiri, sehingga ginjal aman dari kerusakan. Faktor-faktor lain hindari obat-obatan yang merusak ginjal yang sering banyak digunakan oleh masyarakat, itu obat-obat anti rematik ya. Obat anti rematik itu bukan hanya merusak lambung atau menyebabkan penyakit emah, tapi yang lebih berat lagi itu merusak ginjal ya, yang sering menyebabkan penyakit ginjal kronik ya. Kemudian kalau misalnya ada hasil deteksi ada asam urat yang tinggi, nah itu secara kronik akan menyebabkan penyakit ginjal karena asam urat ya, atau batu ginjal akibat asam urat yang tinggi, itu bisa diterapi. Tapi kalau penurunan fungsi ginjal akibat umur ya itu tidak bisa kita cegah, tapi perlu dilakukan pencegahan-pencegahan seperti olahraga yang rutin, kemudian diet yang teratur, kemudian terus hindari hal-hal yang merusak ginjal, apakah itu sebagai obat-obatan atau nutrisi, kemudian terus rajin kontrol ke dokter untuk mendeteksi kalau tiba-tiba misalnya ada faktor-faktor yang merusak ginjal itu sendiri. Ya, aktivitas seksual pada penyakit ginjal kronik itu tergantung stadium dari penyakit ginjalnya. Kalau stadium awal itu tidak mengganggu. Kemudian kalau stadium-stadium akhir, terutama pada pasien yang jatuh pada gagal ginjal yang dimana sudah menjalani cuci darah, nah, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa HB yang stabil normal itu menjaga aktivitas seksual lebih bagus daripada kalau pasien gagal ginjal menjalani cuci darah yang menderita anemia ya. Yang penting di sini kalau HB yang stabil, kondisi fisik pasien akan menjadi lebih stabil, maka aktivitas seksual pasien akan tetap stabil. Ya, demikian daripada hasil penelitiannya. Sedangkan faktor-faktor lain ya belum ada penjelasan lebih lanjut. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Nanti pada kasus-kasus misalnya ada pasien misalnya istrinya hamil atau pasien penyandang penyakit ginjal hamil, ya mungkin pada suatu kasus ya mungkin aja bisa terjadi ya. Nah, di sini peranan menjaga stabilitas daripada hemoglobin atau mencegah terjadinya anemia itu penting sekali di sini, yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler yang akibat daripada kurangnya darah atau sel darah merah atau HB di dalam tubuh pasien itu sendiri. Ya, demikian yang bisa saya berikan.